Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitria dengan nomor NIM 2301316 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modulasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Komunikasi yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Oke, kita langsung saja ke poin-poin pembahasan pertama. Oke, di sini terdapat 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama pengertian modulasi, yang kedua jenis-jenis modulasi, yang ketiga jenis-jenis modulasi digital, dan yang keempat adalah contoh simulasi modulasi digital menggunakan MATLAB. Dan pada video kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai modulasi digitalnya. Oke, kita langsung saja ke poin pembahasan pertama. Apa sih itu modulasi? Nah, modulasi adalah proses mengubah sinyal informasi seperti suara atau data menjadi sinyal pembawa yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi dengan lebih efisien. Proses ini memungkinkan sinyal dengan frekuensi rendah untuk dapat dikirimkan dengan lebih baik dan tahan terhadap gangguan. Dalam modulasi, karakteristik gelombang pembawa seperti amplitudo, frekuensi, dan fase diubah untuk menyisipkan informasi. Teknik ini juga memungkinkan pengiriman beberapa sinyal secara bersamaan melalui satu saluran transmisi dengan memanfaatkan teknik multiplexing, yang memungkinkan beberapa sinyal ditransmisikan secara bersamaan tanpa saling mengganggu atau interferensi. Beberapa contoh teknik modulasi yang sering digunakan adalah amplitude modulation atau AM, frekuensi modulation atau FM, dan fase modulation atau PM. Lanjut pada poin pembahasan kedua mengenai jenis-jenis modulasi. Modulasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan jenis sinyal yang digunakan, yaitu yang pertama adalah modulasi analog dan yang kedua adalah modulasi digital. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai masing-masing jenis modulasinya. Yang pertama, modulasi analog. Modulasi analog adalah teknik mengubah karakteristik gelombang pembawa seperti amplitudo, frekuensi, dan fase untuk mengirimkan sinyal informasi. Beberapa contoh modulasi analog yang umum adalah yang pertama ada modulasi amplitudo atau AM. Pada AM, amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi, sehingga sinyal pembawa membawa informasi dalam variasi amplitudonya. Lalu yang kedua ada modulasi frekuensi atau FM. Pada FM, frekuensi sinyal pembawa bervariasi sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, sementara amplitudo pembawa tetap konstan. Lalu yang ketiga ada modulasi fase atau PM. Pada PM, fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Fase sinyal pembawa berubah proporsional dengan sinyal modulasi. Lalu yang kedua ada modulasi digital. Modulasi digital adalah teknik modulasi yang dimana sinyal digital berbentuk data biner 0 dan 1 digunakan untuk memodulasi sinyal pembawa. Berbeda dengan modulasi analog yang mengubah parameter seperti amplitudo, frekuensi, atau fase secara kontinu, modulasi digital bekerja dengan cara mengubah karakteristik sinyal pembawa berdasarkan informasi digital. Teknik ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi modern seperti jaringan data, komunikasi seluler, dan komunikasi satelit, karena lebih efisien dan lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan dengan modulasi analog. Oke, lanjut kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis modulasi digital. Berikut beberapa jenis-jenis modulasi digital, diantaranya yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK. ASK adalah teknik modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan nilai data digital 0 atau 1. Dalam ASK, bit 1 biasanya diwakili dengan amplitudo tinggi, sementara untuk bit 0 biasanya diwakili dengan amplitudo rendah atau tidak ada sinyal. Teknik ini sederhana namun rentan terhadap gangguan noise. Yang kedua ada frekuensi shift keying atau FSK. FSK adalah teknik modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa
diubah berdasarkan nilai data digital 0 atau 1. Bit 0 dan bit 1 masing-masing diwakili oleh dua frekuensi pembawa yang berbeda. FSK lebih tahan terhadap noise dibandingkan dengan ASK, sehingga sering digunakan dalam komunikasi jarak jauh seperti modem. Lalu yang ketiga ada passive keying atau PSK. PSK adalah teknik modulasi di mana fase sinyal pembawa diubah berdasarkan data digital. Dalam PSK, bit 0 dan 1 diwakili dengan dua fase berbeda dari sinyal pembawa seperti 0 derajat dan 180 derajat. PSK lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dibandingkan dengan ASK dan FSK dan lebih tahan terhadap gangguan noise. Oke, kita lanjut ke poin pembahasan yang keempat, yaitu simulasi modulasi digital dengan menggunakan MATLAB. Pada simulasi ini, saya akan menggunakan MATLAB untuk memodelkan teknik modulasi digital ASK, FSK, dan PSK. Saya juga akan menjelaskan setiap bagian kode, mulai dari parameter, data biner, hingga plot hasil simulasi. Oke, yang pertama kita mulai dengan amplitude shift keying atau ASK. Berikut adalah sintak modulasi ASK yang saya gunakan pada MATLAB. Masuk di sini pada keterangan. Yang pertama untuk parameternya, parameter Fs sama dengan 5000. Ini adalah frekuensi sampling yang menentukan seberapa sering sinyal akan diambil sampelnya. Semakin tinggi angka ini, maka semakin halus representasi waktu dari sinyal. Yang kedua, untuk fungsi T, ini adalah vektor waktu yang menentukan titik-titik waktu pada interval 1 detik. Dengan langkah 1/Fs, artinya setiap detik dibagi menjadi sejumlah titik berdasarkan nilai Fs. Lalu untuk fungsi Fc sama dengan 100, ini adalah frekuensi pembawa yang digunakan dalam modulasi. Dalam hal ini, pembawa akan berisolasi pada 100 Hz. Lalu untuk data, ini adalah representasi biner dari angka 6 dengan dalam format 8 bit, yaitu 00, 000, 110. Setiap angka 0 dan 1 ini akan menjadi data yang dimodulasi. Lalu untuk data revelem, karena durasi sinyal T lebih panjang daripada panjang data biner yang ditentukan, kita perlu menyesuaikan panjang data biner dengan durasi sinyal. Fungsi revelem ini akan mengulang elemen-elemen dalam data hingga panjang data sesuai dengan panjang vektor waktu T. Lalu untuk carrier sama dengan cos 2 dikali Pi dikali Fc dikali T, ini menghasilkan sinyal pembawa berupa gelombang sinus dengan frekuensi Fc. Sinyal pembawa ini akan digunakan untuk modulasi data biner. Lalu untuk ASK, di sini modulasi amplitude shift keying ASK diterapkan. Kita mengalihkan sinyal pembawa dengan data biner sehingga amplitude dari sinyal pembawa akan berubah-ubah mengikuti data biner. Ketika data 1, amplitude pembawa akan tetap ada, sementara ketika data 0, amplitude akan menjadi 0. Lalu untuk fungsi figur, yaitu membuka sebuah figur baru untuk menampilkan plot, dan untuk fungsi subplot untuk menampilkan sinyalnya. Lanjut, di sini kita dapat lihat untuk simulasi modulasi ASK-nya. Berikut merupakan hasil modulasi ASK dengan menggunakan MATLAB. Nah, kita mulai dengan grafik yang pertama. Pada grafik ini menampilkan data biner yang belum dimodulasi. Di sini dapat melihat data biner yang direpresentasikan dengan garis putus-putus hitam. Data ini berasal dari angka desimal 6 yang telah dikonversi ke data biner 8 bit, yaitu 00001010. Nah, setiap nilai biner 0 dan 1 diperluas dalam durasi tertentu menggunakan fungsi pada kode, sehingga setiap bit mencangkup segmen waktu yang sama panjang. Lalu dapat diperhatikan juga bagaimana garis berada pada posisi rendah 0 untuk bit pertama hingga kelima sesuai dengan 00000, lalu naik ke posisi tinggi 1 untuk bit ke-6 dan ke-7. Pada akhirnya garis kembali ke posisi rendah pada bit ke-8 yang bernilai 0.
Grafik ini menggambarkan informasi biner yang akan kita modulasi menggunakan sinyal pembawa. Selanjutnya pada grafik di bagian bawah yang menampilkan hasil modulasi amplitude shift keying, di sini bisa dilihat bagaimana sinyal pembawa telah dimodulasi berdasarkan data biner. Dari grafik atas, amplitude sinyal pembawa berubah sesuai dengan nilai pada data biner. Ketika data biner bernilai 1, sinyal pembawa tetap aktif dengan amplitude penuh, menghasilkan gelombang sinus yang terlihat jelas. Ketika data biner bernilai 0, sinyal pembawa dimatikan, menghasilkan segmen yang datar atau 0 amplitude. Dari simulasi ini, kita dapat memahami prinsip dasar modulasi ASK. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan simulasi MATLAB pada FSK. Pertama, berikut merupakan kode atau sintak yang saya gunakan pada MATLAB-nya. Lanjut kita ke poin keterangan. Sebenarnya untuk kode yang digunakan pada FSK ini hampir sama dengan yang digunakan pada ASK, tetapi pada FSK menggunakan dua frekuensi pembawa atau frekuensi carrier untuk biner 0 dan juga untuk biner 1. Langsung saja di sini untuk parameter awalnya kita menggunakan Fs sama dengan 5000, yaitu untuk menentukan frekuensi sampling sebesar 5000 Hz. Lalu untuk T atau waktunya, membuat vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan resolusi 1/Fs. Dan untuk frekuensi carrier yang ke-1 atau FC1-nya yaitu 100 dan FC2-nya yaitu 1500. Dan untuk datanya, data biner yang akan di sini merupakan data biner yang akan dimodulasi, dan revelem sama seperti pengertian yang tadi, yaitu untuk memperpanjang data biner agar sesuai dengan panjang vektor waktu T. Lalu untuk carrier FC1 merupakan sinyal pembawa dengan frekuensi FC1 100 Hz digunakan untuk data biner 0. Lalu untuk carrier FC2 yaitu sinyal pembawa dengan frekuensi FC2 1500 Hz digunakan untuk biner 1. Lalu untuk FSK merupakan sinyal hasil modulasi FSK. Nanti pada grafiknya, pada grafik pertama akan menunjukkan data biner yang belum dimodulasi, dan grafik kedua menampilkan dua sinyal pembawa yaitu 100 Hz dan untuk 0 dan 1500 Hz untuk 1. Lalu untuk grafik ketiganya adalah hasil FSK di mana frekuensi berubah sesuai dengan data biner. Oke, berikut merupakan simulasi dari FSK. Di sini terdapat 3 grafik dari yang masing-masing menggambarkan tahap-tahap proses modulasi. Yaitu pada grafik pertama menunjukkan sinyal data biner yang belum dimodulasi. Data biner ini terdiri dari angka 0 dan 1 yang akan digunakan untuk mengendalikan frekuensi dari sinyal pembawa. Perhatikan bahwa data ini berbentuk sinyal persegi dengan dua level amplitude yaitu 0 dan 1. Sinyal data biner ini digenerate dengan cara mengulang data untuk mencocokkan durasi waktu yang telah ditentukan. Lalu untuk grafik yang kedua menampilkan sinyal pembawa untuk carrier kedua frekuensi yang berbeda, yaitu 100 Hz yang berwarna merah dan 1500 Hz yang berwarna biru. Carrier ini digunakan untuk mengirimkan informasi data melalui variasi frekuensi. Pada FSK, frekuensi carrier akan berubah sesuai dengan data yang dibawa. Sehingga carrier dengan frekuensi 100 Hz digunakan untuk bit data 0 dan carrier dengan frekuensi 1500 Hz digunakan untuk data bit 1. Lalu untuk grafik yang ketiga menunjukkan sinyal FSK yang sudah dimodulasi. Di sini data biner yang telah dimodulasi dengan dua frekuensi carrier menghasilkan sinyal FSK. Perhatikan perubahan frekuensi yang terlihat jelas ketika data biner berganti antara 0 dan 1. Setiap kali data berubah, frekuensi carrier juga berubah yang menghasilkan sinyal dengan variasi frekuensi sesuai bit data yang sedang ditransmisikan. Selanjutnya berikut untuk simulasi MATLAB pada PSK, dan berikut juga kode sintak yang digunakan untuk MATLAB. Nah, untuk kode modulasi PSK ini sebenarnya hampir identik dengan kode untuk ASK, dan
FSK karena prinsip dasarnya sama-sama menggunakan sinyal pembawa yang dimodifikasi berdasarkan data biner. Pada kode PSK, kita melakukan hal yang sama seperti modulasi lainnya. Pertama, kita membuat data biner dan melakukan upsampling agar cocok dengan durasi waktu sinyal. Setelah itu, kita membangkitkan sinyal pembawa yang berbentuk gelombang sinus. Perbedaannya terletak pada bagian terakhir, yaitu pada modulasi fase, di mana fase sinyal pembawa akan bergeser sesuai dengan nilai data biner yang ada. Jadi, meskipun struktur kodenya serupa dengan teknik modulasi lainnya, yang membedakan adalah proses modulasi fase yang diterapkan pada PSK. Selanjutnya berikut merupakan simulasi dari modulasi PSK pada MATLAB. Pada simulasi ini menunjukkan proses modulasi PSK dengan data biner 0111100 dari angka 124 yang diubah ke data biner. Pada plot pertama tampak sinyal data biner yang belum dimodulasi. Lalu untuk plot kedua atau grafik kedua menunjukkan sinyal pembawa berupa gelombang sinus dengan frekuensi 100 Hz. Dan pada grafik ketiga atau plot ketiga, kita melihat sinyal PSK yang sudah dimodulasi, di mana fase sinyal pembawa digeser setiap kali ada bit 0, sementara bit 1 mempertahankan fase aslinya. Hasil simulasi ini menggambarkan bagaimana perubahan fase sinyal pembawa digunakan untuk mengirimkan informasi biner. Oke, dari semua materi yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan yaitu modulasi adalah proses yang sangat penting dalam komunikasi, memungkinkan pengiriman data secara efisien dan andal melalui berbagai media transmisi. Terdapat dua jenis utama modulasi yaitu analog, yang diantaranya ada AM, FM, dan juga PM, dan digital yang diantaranya ada ASK, FSK, dan PSK. Modulasi digital lebih unggul dalam ketahanan terhadap gangguan dan efisiensi, menjadikannya pilihan utama dalam teknologi komunikasi modern. Berdasarkan hasil simulasi, ASK yaitu untuk memodulasi amplitudo, FSK yaitu mengubah frekuensi, dan PSK yaitu memodulasi fase sinyal pembawa. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. ASK mudah diterapkan namun rentan terhadap noise. FSK lebih tahan terhadap gangguan meskipun membutuhkan dua frekuensi pembawa. Sementara PSK lebih efisien dan banyak digunakan dalam aplikasi canggih seperti 5G. Modulasi digital menjadi dasar teknologi komunikasi modern, mendukung berbagai aplikasi seperti jaringan nirkabel dan IoT atau Internet of Things. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan jika masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.